Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Agustina dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh wakaf dalam perekonomian. Untuk mengetahui apa pengaruhnya bagi perekonomian, maka kita harus tahu dulu apa arti dari wakaf itu sendiri. Nah, menurut bahasa, wakaf berasal dari kata wakofa, yang artinya menahan atau berhenti ataupun berdiam di suatu tempat. Sedangkan dalam pengertian hukum Islam, wakaf adalah melepas kepemilikan atas harta yang dapat bermanfaat dengan tanpa mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok agar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat. Tujuan wakaf berdasarkan hadis yang berasal dari Ibnu Umar dapat dipahami ada dua macam, yakni yang pertama untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua untuk kepentingan masyarakat. Hukum dan keistimewaan wakaf. Hukum wakaf seperti amal jariah, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya. Pahala yang diterimanya akan terus mengalir selama harta atau barang yang diwakafkan tersebut masih digunakan dan bermanfaat. Hukum wakaf adalah sunnah atau mandub, dan ia termasuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan dalam hadis yang artinya, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 macam, yaitu sedekah jariah yang mengalir terus, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi keistimewaan wakaf adalah pahalanya yang terus-menerus mengalir dan tidak terputus dengan sebab berpindahnya kepemilikan. Selanjutnya ada rukun dan syarat wakaf. Menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali, mereka sepakat bahwa rukun wakaf ada 4, yaitu yang pertama wakif. Wakif atau orang yang berwakaf. Syarat untuk seorang wakif yaitu yang pertama, orang yang berakal dan dewasa pemikirannya atau disebut juga rasyid. Yang kedua, sudah berusia balik dan bisa bertransaksi. Yang ketiga, orang yang merdeka atau bukan budak. Kemudian ada nomor 2, mauquf alaih atau orang yang menerima wakaf. Pengelolaan wakaf diserahkan kepada seorang nazir. Adapun kriteria seorang nazir adalah 1. Berakal sehat, 2. Dewasa, 3. Amanah, 4. Memahami cara mengelola harta wakaf, 5. Cakap dalam berbicara. Kemudian nomor 3, ada mauquf atau harta yang diwakafkan. Harta yang perlu diperhatikan tentang harta yang akan diwakafkan antara lain: A. Harta yang diwakafkan telah diketahui dan ditentukan bendanya. Nah, maksudnya sesuatu yang diwakafkan harus sudah jelas dan ditetapkan, bukan sesuatu yang belum jelas bendanya, karena kalau demikian tidak sah wakafnya. Contohnya, seseorang mengatakan, saya wakafkan salah satu rumah saya. Wakaf seperti ini tidak sah, karena rumah yang dia wakafkan belum ditentukan. Nah, kecuali kalau mewakafkan sesuatu yang belum ditentukan namun dari benda yang sama jenis dan keadaannya. Contohnya, seseorang memiliki 2 rumah yang sama dari segala sisi. Kemudian dia mengatakan, saya wakafkan salah satu rumah saya kepada fulan. Yang demikian hal itu tidak mengapa dan itu dianggap wakafnya sah. Yang kedua, B. Benda tersebut adalah milik orang yang mewakafkan. Nah, maksudnya di sini tidak diperbolehkan mewakafkan harta yang sedang dijadikan jaminan hutang atau digadaikan kepada pihak lain. C. Harta yang diwakafkan adalah benda yang bisa terus dimanfaatkan dengan tetap masih ada wujud bendanya. Yang keempat, ada sighat atau pernyataan wakif untuk mewakafkan harta bendanya. Adapun lafaz yang dengannya wakaf akan dianggap sah
Para ulama membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama, lafaz yang syarih, yaitu lafaz yang dengan jelas menunjukkan wakaf dan tidak mengandung makna lain. Contohnya, saya wakafkan tanah ini. Jadi sudah jelas ya kata-katanya. Yang kedua, lafaz kinayah, yaitu lafaz yang mengandung makna wakaf meskipun tidak secara langsung dan memiliki makna lainnya. Nah, namun dengan tanda-tanda yang mengiringinya menjadi makna wakaf. Nah, contohnya di sini adalah saya sedekahkan untuk dibangun bla bla bla. Kemudian ada unsur-unsur wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut. Yang pertama, adanya wakif. Yang kedua, adanya nazir atau orang yang mengelola wakaf. Yang ketiga, ada harta benda yang akan diwakafkan. Yang keempat, ada ikrar wakaf. Yang kelima, ada peruntukan harta benda wakaf. Dan yang keenam, ada jangka waktu wakaf. Fungsi wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 5 dijelaskan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi untuk manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Fungsi wakaf itu terbagi menjadi 4 fungsi, yaitu yang pertama, sebagai fungsi sosial. Nah, sebagai fungsi sosial ini, apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih terrealisasi. Yang kedua, ada fungsi ibadah. Maksudnya, wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala serta dalam memperkokoh hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada fungsi akhlak. Wakaf akan menumbuhkan akhlak yang baik, di mana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi daripada kepentingan pribadinya. Dan yang terakhir ada fungsi ekonomi. Ya, fungsi ekonomi ini maksudnya adalah sebagai salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif. Untuk dapat lebih memahami dan memperjelasnya, simaklah video berikut ini. Wakaf adalah sedekah jariah. Pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf masih ada dan manfaatnya dinikmati masyarakat. Alih-alih terus memberikan manfaat, sebagian harta wakaf justru dijadikan rebutan. Ada kalanya ahli waris wakif yang merebut dengan dalih, ini wakaf kakek saya. Jangan diteruskan. Harta yang sudah diwakafkan adalah milik Allah untuk masyarakat. Bukan lagi hak milik wakif. Bukan milik ahli waris wakif. Bukan juga milik nazir maupun ahli waris nazir. Harta wakaf milik Allah. Harta wakaf dijaga dan dikelola oleh nazir. Hasil atau manfaat dari harta wakaf dinikmati atau disalurkan kepada masyarakat. Harta wakaf adalah harta kita bersama. Peran wakaf dalam ekonomi. Wakaf adalah instrumen ekonomi yang memberi kehidupan bagi pengelolanya dan masyarakat. Dan pertama kali dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab dengan seizin Rasulullah SAW. Pada saat itu, Umar mempunyai sebidang kebun yang subur dan produktif di Khaybar. Lalu, karena ada semangat untuk membantu sesama dan demi kesejahteraan umat, maka Umar bin Khattab berkonsultasi kepada Rasulullah SAW. Bagaimana cara mendermakan kebun tersebut? Rasulullah SAW menganjurkan
agar kebun tersebut tetap pokoknya dan dikelola dengan baik serta hasilnya didermakan kepada masyarakat. Artinya, pokoknya tetap terpelihara dan terkelola, sementara hasilnya didermakan untuk kepentingan umat. Demikian pula para ahli ketika Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan mendermakan sebagian kekayaannya untuk dikelola dan hasilnya didermakan untuk kepentingan masyarakat. Sesuai perkembangan ilmu ekonomi dan ilmu hukum di Indonesia, wakaf yang merupakan produk ijtihad telah mengalami perubahan yang signifikan. Pada penghujung tahun 2004 hingga Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Wakaf yang merupakan titik awal paradigma baru tentang pemahaman wakaf di Indonesia. Di antara beberapa perkembangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah tentang harta wakaf, institusionalisasi wakaf, dan manajemen pengembangan wakaf. Dalam sistem perekonomian Islam yang sekarang dapat kita saksikan bersama, wakaf memang belum banyak dieksplorasikan sebagai peran penting layaknya zaman dahulu Islam berkembang. Namun sebagai peran yang sangat penting perekonomian suatu negara, padahal kalau kita lihat sejarah pada zaman dahulu, wakaf mempunyai peranan yang sangat penting dalam berbagai kegiatan-kegiatan, utamanya kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, dan juga kegiatan kebudayaan masyarakat Islam. Model pengelolaan wakaf tunai untuk pembangunan ekonomi. A. Model pengelolaan wakaf tunai. Pertama, model pembiayaan harta wakaf secara tradisional. Dalam buku fikih klasik ada 5 model, yaitu yang pertama dengan model pinjaman. Maksudnya, model pinjaman ini digunakan untuk membiayai operasional dan memelihara harta wakaf. Sebelum harta wakaf dipinjamkan, maka syaratnya harus dapat izin dari pihak Dewan Pengawas. Dan yang kedua, ada model hulk atau kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran lumsum yang cukup besar di muka. Diperkenalkan oleh fuqaha guna mensiasati larangan menjual harta wakaf. Dan yang ketiga ada model ijaratain yang menghasilkan sewa dalam waktu yang lama atau berupa uang muka lumsum yang besar dan sewa tahunan. Yang keempat, menambah harta wakaf baru terhadap wakaf yang lama. Misalnya, perluasan Masjid Nabi Muhammad SAW di Madinah dapat diartikan sebagai penambahan harta baru terhadap harta wakaf yang lama. 5. Ada model substitusi, yaitu model pertukaran harta wakaf yang satu dengan yang lainnya, sebab harta wakaf yang awal sudah lagi tidak dapat dipakai atau kurang bermanfaat. Dan yang kedua ada model pembiayaan secara institusional. Sesuai dengan perkembangan zaman, maka fikih juga harus berkembang sesuai dengan keuangan Islami. Harta wakaf dapat diinvestasikan guna membiayai proyek-proyek yang menguntungkan. Yang harus diperhatikan dalam menginvestasikan dana wakaf dalam bentuk tunai harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip investasi Islami, yaitu prinsip berbagi hasil, resiko, jual beli, dan sewa. Munculnya bank-bank syariah membuat kalangan umat muslim membuat antusias untuk ikut menyertakan dananya agar produktif, utamanya pengelolaan dana wakaf secara produktif. Dalam bentuk wakaf tunai, pihak bank dapat langsung mengelola dana, mengembangkannya, dan menyalurkan dana tersebut sesuai tujuan yang dimaksudkan wakif atau pihak bank. Lembaga atau apapun yang akan mengelola dana wakaf tersebut harus memenuhi persyaratan. Nah, diantaranya harus sudah profesional, transparan, dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian setelah munculnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pengelolaan wakaf tunai mulai jelas, baik dasar hukum maupun mekanisme pelaksanaan daripada wakaf uang itu sendiri. B. Pengelolaan wakaf tunai secara efektif. Pada dasarnya, pengelolaan wakaf tunai secara efektif untuk pembangunan ekonomi itu terkait dengan operasionalnya. Garis besar operasionalisasi wakaf tunai itu meliputi: pertama, wakaf tunai harus diterima sebagai sumbangan sesuai dengan syariah. Yang kedua, wakaf harus dilakukan tanpa batas waktu.
Yang ketiga, wakaf berhak memilih tujuan-tujuan di mana wakif mewakafkan. Yang keempat, wakaf tunai selalu menerima pendapat dengan tingkat rate tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu. Yang kelima, kuantitas tetap utuh dan hanya keuntungan saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Dan yang keenam, wakif dapat meminta bank mempergunakan profit sesuai tujuan. Yang ketujuh, wakif dapat memberikan wakaf tunai untuk sekali saja. Yang kedelapan, wakif dapat meminta pada nazir untuk merealisasikan pengelolaan wakaf tunai tersebut. Hasil pengelolaan dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak dan bisa diaplikasikan sebagai pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, dana-dana yang didapatkan dari hasil pemberdayaan wakaf tunai tersebut tidak hanya untuk kepentingan yang terkait ibadah saja, namun bisa dipergunakan seperti membangun masjid, musola, makam, pondok pesantren, dan lain-lain. Tapi juga bisa digunakan untuk yang pertama, dalam bidang pendidikan. Contohnya, pembangunan pesantren, madrasah, perguruan tinggi, perpustakaan, dan lain-lain. Dalam bidang kesehatan dan fasilitasi rumah sakit. Contohnya, pembangunan rumah sakit dan poliklinik, apotek dan alat-alat medis, dan juga untuk pengembangan sumber daya manusia kesehatan. Dan juga ada dalam bidang pelayanan sosial. Contohnya, pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai dan manusiawi, meningkatkan kemampuan kaum duafa melalui berbagai pelatihan disiplin dan kerja keras, membuat proyek-proyek dakwah yang mencakup di bidang luas. 4. Dalam bidang pengembangan usaha kecil dan menengah atau disebut juga UKM. Contohnya, memprioritaskan pembinaan dan mengembangkan UKM yang menggunakan bahan baku berasal dari sumber daya alam dan industri. Pelatihan bagi UKM dalam hal kemampuan teknologi, proses, dan produksi. Membantu pemasaran UKM baik dalam bentuk luar negeri dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, dengan adanya wakaf bisa memperbaiki perekonomian menjadi lebih baik dan banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya wakaf ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.